Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Wahyudul Karimah dengan NIM 081911333308. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah pemodelan fisika, di mana materi yang akan saya paparkan ini sebagai pemenuhan tugas dari ujian tengah semester. Sebelumnya itu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari pemodelan. Pemodelan itu sendiri adalah fitur yang bertujuan untuk membuat bagian atau fitur tertentu dari dunia agar lebih mudah untuk dipahami, didefinisikan, diukur, divisualisasikan, ataupun disimulasikan. Intinya dari pengertian pemodelan itu, kita itu menyederhanakan atau mempermudah penggunaan suatu fitur. Dengan adanya pemodelan ini, maka permasalahan diharapkan akan mudah dipecahkan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Pemodelan juga bisa diartikan sebagai media komunikasi yang dapat disajikan dalam bentuk visual, seperti pemrograman ataupun rancangan sistem. Kemudian, seperti kita ketahui, banyak sekali jenis metode untuk memecahkan suatu masalah. Namun, penggunaan metode ini harus disesuaikan dengan permasalahan agar tidak menambah masalah yang seharusnya kita pecahkan, takutnya malah nanti akan menambah dari masalah itu. Jadi perlu diperhatikan pemodelan yang digunakan agar sesuai dan mudah digunakan. Konsep dasar pemodelan ini digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan dari segala jenis masalah. Kemudian ada prosedur dari pemodelan. Prosedur dari pemodelan itu diawali dengan kita melakukan pengamatan. Dari pengamatan ini kita identifikasi faktor-faktor utama yang terlibat dalam perilaku di alam semesta. Kemudian yang kedua, kita memuat dugaan hubungan di antara faktor-faktor tersebut. Dan yang ketiga, ada menerapkan analisis matematika ke model yang telah terjadi. Dan yang terakhir, ada menginterpretasikan kesimpulan matematis dalam masalah dunia nyata. Kemudian pemodelan itu bisa dibagi ke dalam dua sub kajian bidang. Yang pertama ada pemodelan dari matematika. Pemodelan matematika ini merupakan bidang matematika yang berusaha untuk mempresentasikan dan menjelaskan sistem fisik atau problem pada dunia real dalam pernyataan matematika, sehingga diperoleh pemahaman dari problem dunia real ini menjadi lebih tepat. Sederhananya ini, model matematika itu merupakan usaha untuk menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk rumus matematis, sehingga mudah untuk dipelajari dan dilakukan perhitungan. Selanjutnya ini ada pemodelan fisika. Pemodelan fisika itu adalah bidang fisika yang merupakan suatu struktur kajian yang diusulkan berdasarkan fakta atau situasi dari gejala objek fisika yang sedang dipelajari dengan cara menggunakan hubungan-hubungan atau prinsip dasar fisika yang telah diketahui sebelumnya. Untuk pemodelan fisika ini, para fisikawan itu menerapkan pemikiran logis deduktif terhadap model tersebut dengan cara mengolah pemikiran melalui penalaran matematik. Hasil akhir yang diperoleh bisa jadi berbentuk ramalan yang dapat berupa rumus prediksi serta dapat diubah menjadi rumus pengukuran yang selanjutnya nanti dapat diuji dengan melalui sebuah eksperimen atau penelitian. Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah semua yang ada di alam semesta atau dunia nyata ini dapat kita modelkan? Jawabannya itu adalah tidak semua. Tidak semua peristiwa di alam semesta itu dapat dimodelkan. Contoh yang tidak bisa dimodelkan adalah sesuatu hal atau fenomena yang membutuhkan prediksi. Seperti contohnya itu prediksi cuaca yang dilakukan oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG itu dibuat berdasarkan hasil pengamatan cuaca terakhir, analisis hasil luaran model resolusi rendah, dan pengalaman perakirawan dalam menganalisis cuaca. Jadi tidak
terdapat model yang dibuat ketika melakukan perakiraan cuaca. Mereka hanya bisa memprediksi tanpa tahu kepastian yang jelas. Kemudian ada juga selain prediksi cuaca itu ada juga seperti prediksi kapan gunung berapi meletus. Sama seperti yang prediksi cuaca tadi, ahli vulkanologi juga tidak bisa tahu kapan pastinya gunung berapi tersebut itu meletus. Jadi tidak ada model yang dibuat yang menghasilkan kapan pastinya gunung berapi itu bisa meletus. Ahli vulkanologi itu hanya bisa tahu, hanya bisa memprediksi dengan cara mengamati dari aktivitas seismograf yang ada di dekat gunung berapi atau satelit ataupun data letusan gunung berapi yang sebelumnya. Jadi uh, tidak ada model yang dibuat ketika melakukan prediksi gunung berapi meletus. Selain gunung berapi meletus ada juga seperti gempa bumi, itu modelnya prediksinya juga hampir mirip dengan prediksi kapan gunung berapi meletus. Kemudian kegunaannya dari kita memodelkan itu apa sih? Yakni kegunaan dari kita memodelkan sesuatu hal atau sebuah fenomena atau peristiwa itu nantinya kita gunakan agar kita bisa kontrol, kita bisa membuat sistem kontrol atau sebuah alat kontrol seperti itu. Jadi sebelum kita ketahui tentang sistem kontrol itu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari sistem kontrol, yakni sistem yang terdiri dari beberapa elemen sistem yang dapat mengendalikan atau mengatur suatu besaran tertentu. Elemen sistem itu bisa terdiri dari plan atau objek fisik yang dikendalikan. Ada juga proses atau operasi yang dikontrol. Ada juga sensor yang merupakan elemen yang mengubah sinyal fisik atau kimia menjadi sinyal elektronik yang dibutuhkan. Kemudian ada aktuator atau sebuah alat yang digunakan sebagai penggerak atau pengontrol suatu mekanisme. Selanjutnya, ini ada sejarah dari sistem kontrol itu sendiri. Kita dapat membagi perkembangan teknik dan teori kontrol ke dalam 5 periode. Yang pertama ada early control sebelum abad 1900-an, kemudian ada pre-classical period tahun 1900 sampai 1940, yang ketiga ke classical period tahun 1930 sampai 1960, yang keempat ada modern control yang tahun 1945 sampai 2000, dan yang terakhir ada contemporary control yakni sesudah tahun 2000-an. Yang pertama, early control sebelum tahun 1900-an. Pada early control ini ketika abad 30 sampai 15 sebelum Masehi oleh Vitruvius pada bukunya De Architectura menjelaskan tentang sebuah pengontrol jam air, di mana bisa kita lihat ketika level air ini rendah, maka pelampung ini yang bentuk segitiga ini, pelampungnya itu akan memasukkan lebih banyak air ke dalam letak tabung airnya dan menaikkan level airnya dan akan meningkatkan debit dari key outnya. Kemudian ketika saat tinggi pelampung, saat tinggi level airnya tinggi seperti ini, maka pelampung itu akan menutup katup buah ini dan akan mengurangi dari debit dari key outnya seperti itu. Kemudian pada akhir tahun 1780-an, James Watt mengembangkan alat yang dikembangkan untuk menjaga kincir anginnya agar dapat berputar secara konstan. Nah, untuk menjaga tetap konstan, James Watt dan rekannya Matthew Boulton mengadaptasi sensor Flyber untuk kecepatan rotasi yang telah dipatenkan oleh Thomas Mills di tahun 1787. Seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut, sensor ini memiliki dua bola berat yang berputar dengan poros mesin. Jika mesin berputar terlalu cepat, gaya sentrifugalnya akan mendorong bola keluar, menarik tuas, dan menutup katup throttle yang memungkinkan uap masuk sehingga melambatkan gerak motor. Jika berputar terlalu lambat, bola akan jatuh. Nah, ketika perputarannya
Ketika tuasnya itu menutup katup throttle-nya ini akan memungkinkan uap masuk ke dalam sistem sehingga melambatkan gerak motor dari kincir angin. Kemudian jika berputar terlalu lambat, bola itu akan jatuh dan mendorong tuas membuka katup throttle-nya dan membiarkan lebih banyak uap masuk dan mempercepat gerak motornya. Kemudian jika semuanya berjalan dengan baik, kecepatan putaran dari mesin uap ini akan menetap pada nilai yang diinginkan. Kemudian pada masa pre-classical period, yaitu pada tahun 1900 sampai 1940. Pada tahun 1910, Elmer Sperry meningkatkan kinerja girokompas dan merancang autopilot giroskop untuk mengarahkan kapal. Girokompas itu sendiri adalah jenis kompas non-magnetik yang menggunakan rotasi planet sebagai media untuk menentukan arah geografis secara otomatis. Kemudian untuk giroskop itu adalah perangkat untuk mengukur atau mempertahankan orientasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip momentum sudut. Kemudian pada tahun 1922, Nicholas Minkowski memperkenalkan gagasan tentang 3 jenis kontrol yang dikenal dengan PID atau Proportional Integral Derivative Controller. PID itu sendiri adalah controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1920-an, ahli fisiologi Walter Cannon memperkenalkan istilah homeostasis, kemampuan untuk mempertahankan kondisi dalam menghadapi gangguan eksternal. Kondisi ini termasuk suhu inti tubuh dan konsentrasi glukosa, zat besi, oksigen, kalsium, natrium, kalium, dan bahan kimia atau ion lainnya. Kemudian pada masa classical period, yakni pada tahun 1930 sampai 1960-an. Pada hari Selasa pagi, 2 Agustus 1927, Harold Blake mencetuskan sebuah ide bahwa dengan mengambil sebagian dari sinyal keluaran penguat atau amplifier dan mengurangkannya dari masukan, seseorang itu dapat mengurangi sebuah distorsi. Dari ide yang dicetuskan oleh Harold Blake ini, maka lahirlah sebuah penguat umpan balik negatif atau biasa disebut negative feedback amplifier yang memiliki efek langsung meningkatkan panggilan telepon jarak jauh dan merupakan sebuah perkembangan kunci dalam sejarah kontrol. Kemudian pada tahun 1930-an ini, rekan Black di Bell Labs, Harold Nyquist dan Henry Booth menyumbangkan analisis teoritis yang menempatkan umpan balik negatif dan gagasan lain tentang kontrol klasik pada pijakan yang lebih kuat. Kemudian pada masa klasikal period ini juga ada juga karya yang dihasilkan Harold Hazen dan Gordon Brown di MIT, di mana pada penelitian mereka berdua ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang didasarkan pada penyelesaian persamaan diferensial biasa dalam domain waktu. Mereka dalam penelitiannya tersebut itu menggunakan metode domain frekuensi berdasarkan transformasi lapas untuk memperoleh seperangkat aturan heuristik atau sering dinyatakan dalam bentuk grafik untuk mengontrol yang bekerja dengan baik untuk kelas yang relatif lebih besar. Kemudian ada modern control. Pada modern control ini, kontrol modern itu memperkenalkan metode state space yang menandai kembalinya analisis dalam domain waktu. Berbeda dengan metode domain frekuensi yang mencirikan kontrol klasik. Kemudian pada tahun 1949, Norbert Wiener mempublikasikan penelitiannya yang berjudul The Exploration, Interpolation, and Smoothing of Time Series with Engineering Application. Kemudian dia juga pada tahun 1948 mempublikasikan penelitiannya yang cukup paling terkenal di antara yang lain, yakni berjudul Cybernetic Control and Communication in the Animal and the Machine. Pada penelitian yang terakhir ini,
pada penelitiannya itu menjelaskan tentang teori kontrol yang diterapkan tidak hanya untuk rekayasa sistem, tetapi juga untuk sistem manusia, biologis, dan sosial. Buku ini terinspirasi oleh gagasan homeostasis pada organisme dan masalah yang serupa dalam mengendalikan sistem yang lebih kompleks. Kemudian periode yang terakhir yakni ada contemporary control, yakni sesudah tahun 2000-an. Mulai sekitar tahun 2000-an ini, teori kontrol itu mulai menangani sistem yang semakin kompleks. Salah satu contoh penting adalah upaya untuk memahami sistem biologis dari perspektif rekayasa yang menekankan kontrol khususnya. Kemudian yang kedua, pada periode ini juga dikembangkan kendaraan yang mengemudi sendiri atau autopilot. Kemudian ada aplikasi yang mengandalkan ilmu iklim dan model perubahan iklim. Dan terakhir ada juga perangkat cerdas yang menerapkan autonom control. Terus dari sejarah-sejarah yang tadi telah dijelaskan atau periode-periode yang telah dijelaskan itu, kita bisa lihat goals atau tujuan dari sistem kontrol itu sendiri itu apa. Untuk dapat menyatakan tujuan dengan baik itu, kita dapat definisikan keadaan internal X, vektor benturan nyata yang berkembang terus-menerus dalam waktu T dan memenuhi persamaan diferensial biasa, yakni X dot T sama dengan Fx. Di mana tujuan dari sistem itu sendiri ya berupa regulation, tracking, changing the attractor, kemudian collective dynamic. Pembahasan yang pertama ini ada regulation atau peraturan. Regulation itu sendiri bermakna keadaan internal itu harus dijaga konstan. Ini mungkin secara historis yang sudah dijelaskan di awal tadi merupakan sebuah tujuan pertama dari diciptakannya sistem kontrol. Idenya itu adalah untuk memperbaiki keadaan sistem dalam menghadapi berbagai macam gangguan. Seperti ketika di rumah, ketika kita mengatur suhu terhadap perubahan lingkungan yang dingin dan panas, sebenarnya tubuh kita juga melakukan hal yang sama untuk suhu tubuh di dalam tubuh kita, yakni mengatur suhu di dalam tubuh kita sendiri. Dan pengontrolan suhu itu sendiri itu seringkali menjadi syarat penting dalam sebuah eksperimen. Selain pengontrolan suhu, banyak juga besaran lain seperti tekanan, posisi, kecepatan, konsentrasi, dan segala jenis keadaan internal atau kuantitas yang terkait dengan keadaan seperti itu yang kemudian kita bisa jadikan sebagai sistem kontrol. Kemudian yang kedua ini ada tracking. Tracking ini adalah vektor keadaan sistem XT harus mendekati lintasan bergantung waktu yang diinginkan oleh X dan T sedekat mungkin, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut ini. Kemudian yang ketiga ini ada changing the attractor atau mengubah atraktornya. Daripada kita mencoba untuk menghasilkan lintasan tertentu, kita dapat mengubah jenis gerakan yang dapat dihasilkan oleh sistem yang dinamik. Misalnya sistem yang biasanya berosilasi dapat kita ubah agar memiliki sebuah steady state. Kemudian yang terakhir ada kolektif dinamik, yang tujuannya adalah untuk mendorong beberapa sistem dinamis untuk bekerja bersama untuk menyelesaikan beberapa tugas. Contohnya adalah sinkronisasi, di mana dua atau lebih banyak sistem ini berevolusi secara identik dalam waktu. Bahkan tanpa adanya dinamika sistem target, perilaku temporal juga dapat dikorelasikan menurut aturan yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan dalam ensemble musik dan tarian. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam materi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau dalam pembahasan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.